cowoknya terlalu polos atau sebenarnya realita juga di luaran mungkin banyak kok orang-orang wanita ataupun laki-laki yang berberas lawan jenis film. Kita kan sering dengar kalau kita bisnis apa godaannya cuma 3, harta, tahta, wanita. Ketika lu udah punya harta, lu punya tahta, lu pasti mikir wanita. Banyak kan orang itu berprofesi itu spesialisasinya itu seperti itu. Memang mereka mencari duit itu dari cara seperti itu. Dan itu menurut gua sih bukan masalah salah atau enggak, jahat atau enggak. Ya namanya di society ya yang nipu aja banyak, apalagi yang kita sih. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas yang lagi viral nih di Jagat Raya ya. Dibilang di seluruh dunia juga bisa dibilang begitu. Ya lagi ngeri banget lagi ngeri banget nih. Jadi ini kasus teman-teman masih udah tahu. Jadi kasus anak muda di China itu bunuh diri, lompat dari jembatan karena merasa patah hati lah ya, atau putus cinta gitu. Nah jadi ini kasus sebenarnya sih, kalau teman-teman udah lihat sekilas di online, itu sih ceritanya sebenarnya ya, jadi anak muda ini dia jatuh cinta lah dari game ya. Sebenarnya pemain gamer sih dia. Jadi ceweknya ini lebih tua dari dia, kurang lebih 6 tahun. 2003 dan 97. Jarak umurnya 6. Nah jadi dari sana mereka berkenalan, akhirnya pacaran lah. Tapi ini sebenarnya juga karena ceweknya lebih tua, tapi kok rasanya kesannya ini cewek juga manfaatin dia banget sebenarnya. Iya, kayaknya ya. Kayaknya ya. Nah, jadi dari sana itu baru mereka itu pacaran lah. Tapi si ceweknya ini sebenarnya agak meminta gitu. Kayak dia itu minta duit lah. Jadi ntar dia mau apa itu ditransfer, dikasih duit. Cuman yang agak tragisnya sih singkat cerita ya, karena dia mungkin begitu serius dalam hubungan ini. Dia sampai pindah kota tuh, dari tempat dia tuh ke kota Chongqing. Nah tempat dia sebelumnya apa, ini belum ketemu di saya. Akhirnya ada Chongqing untuk bertemu cewek itu. Ya udah ketemu 2 kali ya gitu. Iya. Dia pacaran 2 tahun. Dan di transfer terus ya. Gila ya. Bener, enak banget ceweknya. Banget ceweknya sebenarnya. Jadi terakhir itu ya akhirnya sampai dia itu ya banyak beredar, gak rela makan, bahkan pengen makan McD ya dia. Iya. Gak rela. Dia menit gitu ya. Iya betul. Nggak mau makan, akhirnya cuma makan sayur gitu. Cuman dia intinya sih ya cerita tragisnya sampai akhirnya cewek ini katanya mau menikah dengan orang lain. Dia akhirnya memutuskan lompat dari jembatan. Nah jadi ketahuannya kenapa? Jadi itu tuh pas si cicingnya kayaknya, cici dari si cowok ini namanya, dia sebutannya cuma nama game ya. Nama di gamersnya namanya Fat Cat atau Pang Bao. Jadi itu translate-nya jadi Fat Cat. Jadi si Fat Cat ini cicingnya lihat di HP-nya chatnya. Baru ketahuan tuh kayak dia transfer berapa, ini cewek minta duit, itu tahu dari sana. Berarti cicinya yang viralin gitu. Kayaknya sih semacam itu. Lalu akhirnya viral. Ya sebenarnya sih cerita persisnya teman-teman bisa lihat lah. Iya. Udah banyak beredar. Banyak beredar. Mau baca di Google juga udah banyak. Jadi ini kita pengen bahas salahnya di mana gitu. Iya. Ini cowoknya terlalu polos atau sebenarnya realita juga di luaran mungkin banyak kok orang-orang wanita ataupun laki-laki yang berberas lawan jenis film. Iya. Ini kan udah cerita umum nih. Nah, menurut lu gimana nih soal kasus ini? Sebenarnya sih ini tuh bisa dibilang bertemu dengan orang yang tidak tepat di saat yang tidak tepat ya. Maksudnya kalau seandainya si Fat Cat ini lebih dewasa mungkin ya? Waktu dia lebih dewasa mungkin dia juga lebih bisa melihat tipe-tipe cewek seperti itu. Ataupun kalau seandainya dia ketemu cewek yang lain, mungkin cewek yang lain juga bisa lebih tulus gitu loh sama dia gitu. Dan kalau kita ngomong salahnya Fat Cat ya nggak bisa ngomong dia salah, karena dia kan cuman tulus aja gitu loh, suka sama cewek apa adanya. Dia berpikir di dunia ini gak ada cewek yang bakal manfaatin dia apa segala macem gitu kan. Jadi bisa dibilang ya problemnya di sana. Nah cuman namanya cewek ini setelah gua lihat-lihat ya, memang cewek ini agak manipulatif juga ya. Maksudnya kayak waktu itu kan kejadiannya itu kenapa dia bisa sampai memilih untuk bunuh diri. Ternyata cewek ini juga ada jalan sama cowok lain yang dia ketemu di bar. Nah
waktu dia jalan sama cowok lain apa segala macem, terus waktu kenapa dia bisa transfer sebanyak itu juga ke yang saya nontonnya itu karena dia itu ngomong ke cowoknya itu seakan-akan pacaran ini akan mengarah ke pernikahan. Ya benar-benar. Jadi lebih bisa ditransfer gitu. Ya, Mungkin ya, kayak kasih harapan gitu. iya gitu loh. Mungkin kayak ini kayak buat entah beli rumah kayak apa kayak wah sih gak tahu ya. Maksudnya tapi kan kalau seandainya kita melihat ada sebuah tujuan jelas, lebih ada alasan dong untuk transfer lebih gede gitu kan. Nah, cuman yang bikin ini jahat yaitu ceweknya gak ada hati nuraninya sama sekali. Maksudnya waktu si cowoknya bilang dia gak ada duit pun minta tolong dibeliin McD aja gak dibeliin. Padahal McD berapa duit. Sedangkan dia udah transfer miliaran gitu loh. Udah 1 miliar. 1 M lebih ya. Katanya. Jadi maksudnya ini cewek sih jahatnya sih jahat banget gitu. Cuman mungkin dia gak berpikir ini cowok bakal ada bunuh diri gitu. Iya. Dia pikir Ya udah gue hisap sampai habis, gue buang. Dan mungkin cowok ini buang ya udah selesai gitu. Iya, gue lost contact, udah gitu aja gitu kan. Cuman ternyata yang dia lakukan tuh akibatnya sampai segede itu. Iya. Terus banyak lah beredar bahwa dia itu mulai minta maaf apa segala macem. Tapi ya jujur sih gak Tapi gak tahu video yang tersebar itu dia ada beneran gak? Dia minta maaf. Itu kesannya agak bercanda sih, minta maaf. Iya. Ya. Iya. Yang tahu itu orang asli apa enggak? Iya. Dari gesturnya pun kayak gak bener-bener, gak bener-bener sedih gitu. Iya. Cuma biasanya kalau kita ngomong narcissistic personality disorder ya, pasti dia gak ngerasa dia salah. Dia ngerasa apa? Ya gue kan gak ini gitu loh. Ya itu salahnya si cowoknya dong, apanya dong gitu kan. Kan orang bisa sampai sejahat itu biasanya mereka juga gak berpikir mereka salah. Kalau mereka berpikir mereka salah, dia perkembangan dia udah stop. Gitu. Jadi ya mungkin ya gak heran kalau ceweknya itu kayak minta maaf pun setengah hati karena viral aja atau gimana. Iya, sampai akhirnya itu setelah viral, jadi di China itu di satu jembatan, mungkin di lokasi dia. Iya. Jadi banyak orang yang pesenin McD dan lain-lain tuh taruh di sana. Tapi ya sebenarnya udah gak telat ya. Iya. Tapi ya itu bentuk apa ya? Bela sungkawa. Solidaritas. Iya. Dari orang-orang netizen China itu yang mengirimkan bingkisan. Kita juga bisa lihat lah bahwa ternyata orang itu gak sejahat itu. Mungkin kalau kejadian ini diketahui publik lebih cepat, mungkin bakal banyak yang mau bantu juga. Atau mungkin kalau seandainya dia gak bunuh diri pun mungkin banyak loh ya orang mau menggalang sumbangan untuk balikin duit dia atau apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong ya di dunia nyata lah, maksudnya di lingkungan kita sendiri gitu, banyak gak sih menurut lo kasus-kasus yang mungkin semacam juga gitu, baik cowok ataupun cewek gitu ya? Justru kalau Wah lihat banyak sih. Dan Wah juga udah mendengar ceritanya juga udah sampai bosan ya. Maksudnya cewek ke cowok maupun cowok ke cewek ya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kalau kita kan sering dengar kalau kita bisnis apa godaannya cuma 3, harta, tahta, wanita. Ketika lu udah punya harta, lu punya tahta, lu pasti mikir wanita. Nah, banyak kan orang itu berprofesi itu spesialisasinya itu seperti itu. Memang mereka mencari duit itu dari cara seperti itu. Dan itu menurut gua sih bukan masalah salah atau enggak, jahat atau enggak, ya namanya di society ya yang nipu aja banyak apalagi yang Iya sih, maksudnya lo mau ngomong nipu yang dari bisnis sampai disedot sampai habis berapa puluh miliar, ratusan miliar ya korupsi. Ini ya juga banyak gitu. Jadi yang kayak gini ini lumrah banget lah. Makanya banyak kan sebutannya sugar daddy. Ya, terus juga sugar mommy gitu. Sugar mommy gitu kan, maksudnya ya banyak gitu loh. Jadi ini pelajaran lah buat kita bahwa kita tuh harus cepet-cepet menandai red flag-nya. Kalau kita udah ketemu dan calon-calonnya udah kayak gitu, kita terutama mungkin yang teman-teman yang belum menikah gitu ya. Iya. Atau lagi PDKT baru pacaran, waktu perkenalan gitu sih. Ya itu biasa sih udah kelihatan. Biasanya ya contoh biasanya nih cara-caranya yaitu selalu jual derita. Dia entah adiknya kena kanker lah, entah apalah, atau harus sekolahin adiknya lah, terus apa, jadi butuh duit.
butuh kita harus bantuin dia terus, kirimin dia apa, itu biasa lah. Kita juga udah sering dengar gitu. Nah nanti lu lihat problemnya gak habis-habis. Jadi bagi lo orang yang ketemu satu cewek, lo orang mulai deket sama dia, gak lama dia mulai kayak kasihin Aneh-aneh lah, ada aneh. Ada gak biasa gitu cerita dia. iya, kasihin untuk lu transfer dia. Terus kalau lihat problemnya gak ada habisnya, itu udah red flag. Dan kadang itu mungkin kita itu dari mungkin sisi cowok ya. Iya, Pengen jadi pahlawan gitu. betul. Ada pengen tampil, pengen dianggap bisa diandalkan. Gitu. Iya, kita tergantung personality atau masa lalu kita ya. Tapi banyak kan kita itu kan pengen Cowok ini ada ego. Ego ini lebih besar dibanding. pengen jadi pahlawan lah, Iya. gitu. Kayak dulu kita kan kalau nonton Power Rangers aja, kita itu selalu seneng sama pahlawan ya. Ya, Karena utamanya. tapi di dunia ya gak kayak gitu. Di dunia mah yang pengen jadi pahlawan ini sering dimanfaatkan. Iya. Gitu. Hati-hati dalam menjadi bersikap lah ya. Iya. Kita pengen jadi orang baik atau pengen bantu, tapi kita harus paham nih. Mungkin secara atau paling enggak kita perlu batasan gitu. Iya, Segitu udah gue gak bisa bantu lagi misal. betul. Dan bahkan kalau kita mau ngomong ya, penderitaan itu maksudnya orang hidup susah itu lo mau bantu gimana pun juga jangan-jangan sumber masalahnya itu dia. Contoh nih orang dia itu selalu ketemu cowok yang suka pukulin dia. Ya. Kita mikir kita bantuin dia, kita bikin dia putus sama cowok dia yang sekarang. Cari lagi, ketemu lagi. Lu kaget kalau lu tahu ternyata selera dia memang suka dipukulin. Iya. Sebenarnya ini kadang tuh Kayak mungkin ada trauma atau background keluarga yang kita nggak bisa jelasin sih, tapi memang ada yang kayak gitu. jadi kita stop untuk berusaha selalu jadi pahlawan. Nggak, kadang itu mungkin juga dari pemikiran dia, mindset dia ataupun tracknya dia itu dia nggak bisa menarik orang yang nggak kayak gitu. Iya bener. Ya. Contoh dia suka nih cowok yang kalau ngomongnya kasar sama dia. Ya kita mau ngomong apa? Misal nih, hobinya clubbing kan. Iya. Tapi ekspektasinya Cowoknya rajin ibadah. Ya kamu. tapi ya dia juga kalau dideketin ibadah dia nggak suka. Iya, dia bilang gak menantang. Menantang. Aduh, bosen nih sama yang Good boy. Ya, Iya, good boy. ntar dapatnya yang agak nakal, dia suka. Tapi ditanya terus. Iya, ketemu cowoknya suka selingkuh terus. Semacam ya, kurang lebih kayak gitu. Cuman jujur, gua ngerasa bahwa kayak kalau kejadian Fat Cat ini ya, bener-bener sih ceweknya sih lumayan jahat. Iya. Dan cowoknya terlalu tulus. Terlalu polos. Jadi Bener-bener ini dibantai habis sama ceweknya. Jadi ceweknya pun gak ada hati nurani sedikit pun. Iya. Jadi dia melihat ada kesempatan, dia babat habis. ya, Gitu. Oke lah ya, ini soal Iya. Fat Cat atau Pang Mau. Tapi ada fakta mengejutkan, Pak, Apa tuh? yang menarik. Setelah kita lihat banyak videonya, kita jadi banyak orang jadi tertarik pengen jalan ke Chongqing. Oh, iya. Kita lihat jembatannya keren banget. Jadi kita mikir, wah dia udah mikir, wah tahun depan kalau ada dana boleh nih jalan-jalan ke Cina. China sih gak terlalu mahal sih. Iya. Untuk segi jalan-jalan ya. Kalau tiket kan mungkin lo ada Miles. sudah miles ya. Jadi masih bisa. Bisa gratis. Iya. Tapi China sayangnya kena visa. Emang mahal gitu. Sejutaan. Kemarin Masih oke. Oke lah, itu dulu guys. Coba dong ke komen menurut kalian. Maksudnya dari kejadian ini apa sebenarnya cowoknya aja terlalu polos atau mungkin ceweknya terlalu jahat gitu. Dia dulu itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.